Yo, halo guys, apa kabar? Gue doain kalian semua sehat selalu ya, dan cepat dapat rezeki uang 2 miliar. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film yang menceritakan tentang seorang pengembara buta yang sering diremehkan. Namun siapa sangka ternyata dia adalah seorang mantan jenderal yang dulu pernah menghilang di medan perang. Wah, bakal seru banget nih kayaknya nih film. Penasaran kan? Seperti apa kisahnya? Yuk, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Agak-agak di like dan komen dulu juga boleh. Malam itu seorang pria buta bernama Cheng Yi yang sedang mendapatkan banyak kemenangan di meja judi mendapat tantangan dari seorang pria bernama Han. Di sini Han yang meremehkan Cheng Yi karena buta mencoba menipu Cheng Yi. Namun ternyata Cheng Yi dapat membaca trik licik dari Han dan tidak bisa ditipu. Meskipun sudah ketahuan, Han yang sombong tetap ketus menganggap dirinya lah yang menang karena dia adalah bandar. Hingga akhirnya bosnya pun datang dan membentak Han. Sang bos yang bernama Feng pun meminta maaf kepada Cheng Yi atas kenakalan anak buahnya. Dan Feng pun mempersilahkan Cheng Yi untuk main lagi. Namun Cheng Yi yang sudah kecewa pun memilih untuk pergi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Cheng Yi diserang oleh beberapa orang. Dan ternyata itu adalah Feng yang tak terima dengan sikap Cheng Yi yang malam ini sudah menang namun malah langsung pulang. Satu persatu anak buah Feng pun menyerang, dan tanpa ragu Cheng Yi pun langsung menghabisi mereka semua. Dan di akhir pertarungan, Cheng Yi pun bertanya pada Feng di mana Nian. Setelahnya Xin pun flashback ke 1 bulan yang lalu, yang mana siang itu si buta Cheng Yi yang berprofesi sebagai pemburu penjahat sedang melintasi kota untuk menukarkan penjahat yang dia tangkap pada petinggi kota itu. Di tengah jalan, Cheng Yi yang kelelahan tak sengaja mencium bau aroma temulawak dan hendak membeli minuman temulawak itu pada seorang gadis cantik berusia 19 tahun yang bernama Nian. Namun di sini Nian menjelaskan bahwa minuman temulawak ini tidak dijual karena minuman ini akan Nian gunakan untuk merayakan pesta pernikahannya. Mengetahui itu, Cheng Yi pun memilih pergi. Namun Nian yang kasihan akhirnya memanggil Cheng Yi kembali dan mengajak Cheng Yi untuk ikut merayakan pesta pernikahannya serta memberikannya temulawak gratis. Ketika Nian ingin meletakkan temulawak itu ke atas kuda, betapa terkejutnya Nian mengetahui barang yang dibawa oleh Cheng Yi adalah orang buronan yang akan Cheng Yi tukar pada petinggi di kota ini. Singkatnya pesta pernikahan pun dimulai. Terlihat semua orang begitu senang melihat kedua pengantin menari-nari dengan penuh rasa bahagia. Namun tiba-tiba suasana berubah tatkala kedatangan seorang pria bernama Ni Jun yang merupakan kakak kandung dari Nian. Di sini Ni Jun pun bertingkah tidak mengenakan dan alhasil para tamu pun pergi karena risih dengan sikapnya Ni Jun. Hingga tersisalah Cheng Yi seorang. Di sini Ni Jun pun menghampirinya dan berlagak sok jago di depan Cheng Yi. Cheng Yi yang tahu bahwa Ni Jun bukanlah selevelnya, akhirnya pura-pura cupu dan memilih untuk pergi.
Cheng Yi pun pergi ke kandang kuda. Dan akibat teler kebanyakan minum temulawak, akhirnya Cheng Yi pun tertidur di kandang kuda. Di malam harinya, Cheng Yi yang terbangun karena mimpi dicium mimi peri memutuskan untuk kembali ke tempat pesta. Dan betapa terkejutnya Cheng Yi mendapati kondisi Ni Jun dan juga pengantin pria yang sudah tiada. Tak sampai di situ, Cheng Yi juga mendapati Nian yang sudah lemas tak berdaya di dalam rumah, seperti wanita yang baru saja di open boxing. Nian pun menceritakan kejadian 4 jam yang lalu, yang mana saat itu Feng datang bersama anak buahnya ke acara pesta tersebut untuk mencari Niju, kakak dari Nian. Di sini bosnya Feng yang bernama Yuan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Niju dan juga sang pengantin pria. Sementara itu Feng membawa Nian ke dalam rumah. Dan disinilah segel kesucian Nian pun dilepas, namun bukan oleh suaminya, melainkan oleh bos berhati biawak, yaitu Yuan. Keesokan harinya, Cheng Yi pun membawa penjahat buronannya kepada petugas Gao, yang mana petugas Gao adalah seorang ketua keamanan di kota ini. Namun di sini Cheng Yi menjelaskan pada petugas Gao bahwa hasil penyelidikannya, penjahat yang Tuan Gao cari ternyata bukanlah pemuda ini, melainkan salah satu anak buah petugas Gao yang bernama Pairan. Yang ini orangnya. Setelah mendapatkan upahnya, Cheng Yi pun melaporkan kepada petugas Gao bahwa di tempat Nian ada tindak kejahatan yang terjadi kemarin. Karena rumah Nian itu adalah wilayah kekuasaan petugas Gao, akhirnya petugas Gao pun melakukan penyelidikan. Dan di sini petugas Gao menemukan anak panah yang memiliki tanda kepemilikan keluarga Ying. Dan petugas Gao pun menyarankan agar Nian memaafkan dan melupakan saja kejadian ini demi keselamatan mereka bersama. Namun, Nian yang sudah kadung sakit hati karena segelnya dilepas paksa oleh lelaki yang bukan suaminya, memilih tetap teguh pada pendiriannya untuk membalas dendam pada para biawak jantan itu. Petugas Gao yang tahu hal itu akan sangat berbahaya bagi nyawa Nian dan juga bagi karirnya sendiri, akhirnya dengan terpaksa memfitnah Nian dan menjadikan Nian sebagai seorang tersangka. Di perjalanan menuju pengadilan, tanpa sengaja rombongan petugas Gao bertemu dengan Cheng Yi. Di sini, Cheng Yi mengingatkan bahwa yang dilakukan petugas Gao itu salah. Namun karena petugas Gao ngeyel, akhirnya dengan terpaksa Cheng Yi pun harus menghabisi seluruh pasukan petugas Gao untuk membebaskan Nian, wanita yang sudah berbuat baik kepadanya. Setelah menghabisi mereka semua, Cheng Yi pun meminta Nian untuk segera pergi keluar kota demi keselamatannya. Namun bukannya mendengarkan, Nian malah meminta tolong pada Cheng Yi untuk mendapatkan keadilan dan membalaskan dendamnya. Singkatnya mereka pun sampai di ibu kota. Di sini mereka pun beristirahat sambil memakan semangkuk mie ayam di pinggir jalan. Sambil makan, Nian berkata bahwa dia akan melaporkan masalahnya ke pasukan keamanan ibu kota. Cheng Yi yang mendengar itu pun mengingatkan Nian untuk berhati-hati karena sementara ini Cheng Yi tidak bisa ikut karena dia akan menemui seseorang terlebih dahulu. Setelah kenyang, Cheng Yi pun pergi menemui seorang wanita cantik bernama Qin Niang. Dia adalah tempat bagi Cheng Yi mencari informasi tentang buronan. Dan kali ini karena misi Cheng Yi berhasil, dia pun memberikan sekantung uang untuk Qin Niang.
Tak lama kemudian datanglah seorang pria gemuk, sebut saja Karjo, yang ingin berobat pada Qin Yang. Di sini Karjo bercerita bahwa luka yang didapatnya karena dia berusaha mengamankan seorang wanita yang mengamuk di acara pertunangan Yuan dengan seorang putri jenderal bernama Guo. Nggak pakai blok. Cheng Yi yang mendengar itu pun yakin bahwa wanita yang dimaksud adalah Nian. Dan ketika Karjo menghina Nian, disinilah Cheng Yi pun tak tahan dan langsung melakukan ini pada Karjo. Setelah kejadian itu, Qin Yang pun menyarankan agar Cheng Yi jangan berurusan dengan keluarga Yuan Ying, karena mereka adalah keluarga yang sangat berkuasa dengan hartanya. Ditambah lagi kini Yuan juga sudah bertunangan dengan putri jenderal Guo nggak pakai blok, dan itu semakin memperkuat kedudukan keluarga Ying. Namun Cheng Yi yang sudah berutang budi pada Nian tidak memperdulikan nasihat itu, dan dia memutuskan untuk pergi ke tempat Yuan. Namun sayangnya dia tidak menemukan Nian di sana. Scene pun kembali lagi ke masa kini alias seperti di awal film tadi. Terlihat kondisi Feng sedang terdesak diinterogasi tentang keberadaan Nian oleh Cheng Yi. Setelah diberitahu, Cheng Yi pun langsung pergi menemui Nian yang ternyata sedang dikurung di kandang ayam. Menyadari kondisi Nian yang terluka, Cheng Yi pun langsung membawanya ke rumah Qin Yang untuk diobati. Karena Cheng Yi berpikir kan eman-eman kalau ada janda kembang cantik disia-siakan. Dikasih ke Bang Ren admin sensasi tren juga pasti nggak bakal nolak. Keesokan harinya, Qin Yang pun berencana akan membantu Nian untuk keluar dari kota. Sementara Cheng Yi kembali menjumpai Feng karena merasa urusan mereka belum selesai. Di sini dengan sebuah senar, Cheng Yi pun memaksa Feng untuk memberitahu alasan Yuan menghabisi Ni Jun. Karena tak tahan, Feng pun akhirnya menjelaskan bahwa awalnya Jenderal Guo meminta Liontin Mutiara sebagai mas kawin untuk putrinya. Dan akhirnya Yuan pun memerintahkan anak buahnya untuk mencuri Liontin itu dari makam raja. Dan karena Yuan takut rahasia pencurian itu terbongkar, akhirnya Yuan pun memutuskan untuk menghabisi semua anak buahnya yang terlibat dalam aksi pencurian makam itu, termasuk Ni Jun. Setelah mendapatkan jawaban itu, Cheng Yi pun pergi. Namun tak lupa dia mengalungkan senar itu ke lehernya Feng. Beberapa waktu kemudian Yuan pun datang. Dan ketika Yuan membuka pintu, akhirnya senar itu pun ikut tertarik dan membuat Feng mendelik, dan akhirnya leher Feng tugel lalu modar. Akibat kejadian itu, Yuan pun berusaha mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Hingga akhirnya Yuan pun mendapat informasi bahwa pelakunya adalah Cheng Yi, si buta dari Goa Pindul. Bukan hanya itu, Yuan yang juga tahu bahwa Qin Yang juga ikut membantu Cheng Yi, akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Qin Yang. Sementara itu di tempat lain, terlihat Qin yang sedang menceritakan masa lalu Cheng Yi pada Nian. Yang mana ternyata dahulu Cheng Yi adalah seorang jenderal pasukan tempur yang sangat sangar di medan tempur. Namun karena penyakitnya itu, akhirnya Cheng Yi pun memutuskan untuk berhenti dari medan tempur. Di sisi lain, terlihat Cheng Yi yang datang ke tempat Jenderal Guo nggak pakai blok karena dia ingin memperingatkan kejahatan Yuan pada Jenderal Guo nggak pakai blok.
Namun bukannya disambut, di sini Cheng Yi malah diserang anak buah Jenderal Guo nggak pakai blok. Hingga pertarungan pun terjadi di sini. Singkatnya seluruh pasukan pun berhasil dihabisi. Dan akhirnya Cheng Yi pun bisa menghadap Jenderal Guo nggak pakai blok dan memberitahu tentang semua kebusukan Yuan yang mencuri liontin dari makam raja dan juga pernah mengopen boxing bini orang yang baru 4 jam menikah. Mengetahui kenyataan itu, Jenderal Guo nggak pakai blok pun mengutus 2 prajuritnya untuk mengantarkan surat pembatalan pernikahan pada keluarga Ying. Di sini kakaknya Yuan yang bernama Tuan An Ying pun akhirnya marah dan memberi pelajaran pada Yuan. Yuan yang tak terima pun dengan teganya malah menghabisi kakak kandungnya sendiri. Keesokan harinya, kehebohan pun terjadi tatkala warga mengetahui bahwa Qin Niang sudah meninggal dengan puluhan anak panah menempel di tubuhnya. Cheng Yi yang tak terima dengan kejadian ini pun akhirnya nekat. Setelah selesai berdoa untuk Qin Yang, Cheng Yi pun langsung pergi untuk membalas dendam. Dan sesampainya di kediaman Yuan, tanpa basa-basi, Cheng Yi pun langsung bertempur melawan seluruh anak buah Yuan dengan pedang Enma featuring Mera-Mera no Mi. Setelah menghabisi seluruh pasukan di barisan depan, Cheng Yi pun langsung berhadapan dengan seorang wadon yang cukup kuat. Di saat hampir menang, tiba-tiba saja Cheng Yi mendapat serangan busur dari Yuan yang berhasil melukainya, juga menghabisi si wadon. Setelah banyak anak panah yang mengenai Cheng Yi, Yuan yang sudah merasa menang pun datang dan ingin menghabisi Cheng Yi secara langsung. Namun tanpa diduga, inilah yang terjadi. Dalam kondisi sakratul maut, Yuan masih berusaha kabur. Namun Cheng Yi yang tak ingin malaikat Israel menunggu terlalu lama, akhirnya dengan pedangnya langsung menghabisi Yuan saat itu juga. Dan Yuan pun modar. Cheng Yi juga memberikan Nian sejumlah uang supaya Nian bisa pergi ke Indonesia menjumpai Bang Ren, admin Sensasi Trends, karena dialah satu-satunya orang yang pasti siap dengan tulus menerima Nian apa adanya. Dan akhirnya penonton jomblo pun ngiri. Tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Namun endingnya jangan dipercaya ya, karena gua cuman bercanda. Tapi kalau datang beneran nggak apa-apa juga sih. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Kira-kira kalian pilih mana guys? Antara Nian atau Qin Niang? Tulis pilihan kalian beserta alasannya di kolom komentar ya. Kasih tau gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja ya video kita kali ini. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back.